Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen Farid Imro'atus Sholihah SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Dasar. Selamat sore juga untuk teman-temanku semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Statistika Dasar dengan materi estimasi parameter. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Hamdan Wafaul Fauzi dengan NIM 1262042121155. Yang kedua, Mei Priskaning Tias dengan NIM 1262042112132. Yang ketiga, Novita Fitriani Ramadanti dengan NIM 1262042111056. Yang keempat, Nurul Nisaun Nabila dengan NIM 1262041121158. Dan yang terakhir ada Yunita Kurniawati dengan NIM 1262042121135. Materi estimasi parameter meliputi 1. Galat baku, 2. Karakteristik estimator, 3. Metode estimasi. Pada dasarnya, kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau penduga terhadap satu atau beberapa parameter. Karena umumnya kita bekerja pada sampel, maka harga statistik dari suatu sampel itulah yang kita gunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistik itu pula yang kita namakan penduga atau estimator. Ketepatan estimator menjalankan fungsinya mengestimasi parameter bergantung pada besar kecilnya jarak antara harga statistik dan harga parameter. Jarak ini biasa disebut kekeliruan atau galat baku atau standard error. Oleh karena itu, sebagai pengantar untuk mengawali pembahasan estimasi parameter terlebih dahulu, diperkenalkan tentang kekeliruan baku atau galat baku. Yang pertama, galat baku atau standard error. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan. Sehingga tingkat keyakinan atau kepercayaan hasil estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral seperti telah dibahas pada bab 5, menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi, atau nilai harapan dari X bar atau ditulis mu X bar. Standar deviasi dari distribusi rata-rata sampel sama dengan kekeliruan baku dari X bar, yang biasa ditulis dengan standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi per akar N. Dengan demikian, kekeliruan baku atau jarak baku antara X bar dan mu ditulis standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi per akar N. Disebut galat baku rata-rata populasi dari nilai harapan X bar atau disebut standard error. 2. Karakteristik estimator. Estimator atau penduga adalah merupakan fungsi dari nilai observasi data sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari sejumlah mahasiswa adalah sebesar 7,35,
maka rata-rata sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa. Menurut Furqon, ada 3 karakteristik atau ciri penting yang harus dimiliki oleh suatu estimator yang baik, yaitu tak bias, konsisten, dan efisien. Tak bias. Suatu estimator disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Misalnya, setiap sampel acak berukuran N1, N2, N3, N4, N5 hingga NK, rata-ratanya adalah rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3, hingga rata-rata K. Maka rata-rata dari rata-rata sampel adalah rata-rata sama dengan X1, X2, X3, Xk dibagi NK sama dengan rata-rata populasi. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari rata-rata sampel acak adalah sama dengan rata-rata dari populasi. Sehingga rata-rata sampel adalah estimator yang tak bias bagi rata-rata populasi. Demikian pula varian sampel adalah estimator tak bias bagi varian populasi. Konsisten. Suatu estimator disebut konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator tersebut semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Hal ini berarti bahwa semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga estimator terhadap harga parameter populasi yang diestimasi. Sehingga estimator tersebut disebut konsisten. Sebagai contoh, sampel berukuran N sama dengan 80 akan memiliki jarak atau selisih nilai rata-ratanya lebih dekat ke rata-rata populasi dibandingkan dengan sampel berukuran N1 lebih kecil dari N2 lebih kecil dari N3. Dari suatu populasi yang sama, maka varian sampel 1, varian sampel 2 dan varian sampel 3 dikatakan estimator yang konsisten bila selisih ketiga varian tersebut adalah varian sampel 1 dikurangi varian populasi lebih besar daripada varian sampel 2 dikurangi varian populasi lebih besar daripada varian sampel 3 dikurangi varian populasi. Efisien. Misalkan suatu estimator pada sampel acak N dan estimator pada sampel acak N2, estimator E1 dikatakan efisien jika varian relatif lebih kecil dari E2. Dengan demikian bahwa estimator dari sampel acak yang diambil secara berulang-ulang pada populasi sama akan merupakan estimator yang efisien atau yang terbaik bila estimator tersebut memiliki varian yang relatif paling kecil dibanding varian estimator yang lainnya. Metode estimasi. Parameter biasanya jarang diketahui nilainya, karenanya harus diperkirakan estimated. Misalnya, 1. Berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. 2. Departemen Kehakiman memiliki sejumlah perkara yang harus diputuskan. Dapat diestimasi jumlah hakim yang dibutuhkan. Dan 3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat sejumlah calon guru dapat diestimasi berdasarkan jumlah murid dan usia sekolah. Metode estimasi atau pendugaan terhadap parameter dapat dibedakan atas 2, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai. A. Estimasi tunggal. Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah sebesar Rp100.000. Hal ini berarti bahwa X sama dengan Rp100.000 adalah estimator dari mu.
Begitu pula presentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box sebesar 12%. Dengan demikian, proporsi P sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi theta. B. Estimasi interval. Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval selang. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 25 derajat sampai 41 derajat. Kita mengharapkan bahwa suhu sesungguhnya akan terletak di antara interval tersebut. Interval yang demikian biasanya interval keyakinan, confidence interval. Estimasi yang dinyatakan dalam bentuk kontinum nilai dalam suatu interval akan memiliki tingkat kemelesetan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi yang dinyatakan dalam suatu angka saja tunggal. Besarnya tingkat kemelesetan misalnya dalam kegiatan mengestimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung pada besarnya perbedaan antara sampel satu dengan sampel lain dalam populasi yang bersangkutan. Tingkat kemelesetan dinyatakan dengan galat, sehingga tingkat galat estimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung pada variasi distribusi rata-rata sampel. Estimasi interval sampel besar dianggap mendekati distribusi normal. Adapun rumus-rumus untuk estimasi beberapa parameter disajikan sebagai berikut. 1. Estimasi sampel besar N lebih besar atau sama dengan 30. 2. Tingkat keyakinan atau confidence interval. 3. Estimasi sampel kecil N lebih kecil dari 30 yang terdiri dari A. Estimasi interval rata-rata atau mu. Mu sama dengan X plus minus T alpha per 2 S per akar N. B. Estimasi interval perbedaan dua rata-rata atau mu 1 dikurangi mu 2. Mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan X1 dikurangi X2 plus minus T alpha per 2 S X1 dikurangi X2. C. Estimasi interval untuk proposisi atau theta. Theta sama dengan P plus minus T alpha per 2 akar PI per N. D. Estimasi interval perbedaan dua proposisi atau theta 1 dikurangi theta 2. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus T alpha per 2 akar P1 dikali Hi1 per N1 plus P2 dikali Hi2 per N2. Estimasi interval untuk median atau Pi. Pi sama dengan med plus minus T alpha per 2 1,253 S akar N. F. Estimasi interval standar deviasi. Standar deviasi sama dengan S plus minus T alpha per 2 S per akar 2N. Contoh estimasi parameter untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. Contoh 6.8. 6 orang pimpinan partai politik dipilih secara acak, kemudian diukur sikapnya terhadap kenaikan BBM. Skor sikap disajikan sebagai berikut: 68, 75, 85, 70, 65, 80. Buatlah estimasi interval rata-rata sikap pimpinan partai politik pada tingkat keyakinan 95%. Penyelesaian N atau banyak data sama dengan 6. Sigma X sama dengan jumlah nilai dari data, yaitu 443. Sigma X kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing nilai. Maka diperoleh hasil 32.999. X bar atau rata-rata sama dengan
sigma X per N sama dengan 443 per 6 sama dengan 73,83. Sigma X kecil kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat per N sama dengan 32.999 dikurangi 443 kuadrat per 6 sama dengan 290,833. Maka dapat diperoleh S sama dengan akar dari sigma X kecil kuadrat per N dikurangi 1 sama dengan 7,627. Lalu mencari alfa dengan rumus 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, sehingga dapat diperoleh nilai alfa sama dengan 5%. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. dB atau derajat bebas sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian mencari T alfa per 2 dapat dicari dengan menggunakan tabel harga kritik untuk T. Dengan memasukkan nilai dB yaitu 5 dan alfa sama dengan 0,025 sehingga diperoleh hasil T alfa per 2 sama dengan 2,57. Lalu estimasi interval rata-rata dapat diperoleh dengan rumus mu sama dengan X bar atau rata-rata plus minus T alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 73,83 plus minus 2,57 dikali 7,627 per akar 6 sama dengan 73,83 plus minus 8,002 sehingga diperoleh 65,83 dari hasil pengurangan 73,83 dikurangi 8,002 dan diperoleh hasil 81,83 dari hasil penjumlahan 73,83 ditambah 8,002. Jadi, interval antara 65,83 dan 81,83 akan memuat rata-rata sikap pimpinan partai terhadap kenaikan BBM pada tingkat keyakinan 95%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.